لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puasa merupakan ibadah yang sangat istimewa, banyak keistimewaan, mulai dari ampunan dosa, karenanya mustajab doa, karenanya pula kita mendapatkan pahala berlipat ganda bahkan tanpa batas, bahkan menjadi salah satu sebab kita terbebaskan dari api neraka. Bahkan kemudian karenanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan kelak di akhirat menjadi syafaat bagi kita, membantu di saat amal kita tidak cukup untuk menjemput rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya puasa bisa mengantarkan seorang untuk menjemput rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata tidak mudah untuk meraih pahala puasa ini. Bahkan andai kata kemudian puasa kita sah saja, memenuhi syarat sahnya, belum tentu kemudian kita mendapatkan pahalanya. Inilah barangkali yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas." Berapa banyak orang yang melakukan puasa, bagian dari puasa yang ia peroleh hanya lapar dan haus, kata Rasulullah. Sah puasanya, tetapi kemudian dia tidak mendapatkan pahala. Pertanyaannya adalah, apa sebab kemudian seorang itu, bahkan mayoritas yang berpuasa, tidak mendapatkan pahala puasanya? Ada beberapa sebab yang kita himpun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghilangkan pahala puasa walaupun puasa orang itu sah. Yang pertama adalah dusta. Berbohong kapanpun dalam Islam itu dilarang, hukumnya haram. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa ma yazalu ar-rajul yakdzib hatta yuktabu wa yataharra al-kadhib hatta yuktabu innallahi kadzdzab." Atau kama qala alaihi wasallam, jauhi dan hindari oleh kalian itu berdusta, sebab dusta itu menjadi pendorong orang untuk melakukan kemaksiatan yang lain. Di mana kemudian kemaksiatan ini bisa mendorong orang untuk masuk apa? Neraka. Dan ada orang yang, kata Rasulullah SAW, senantiasa berdusta sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Pendusta. Dan Ramadan ini adalah momen bagi kita untuk memberikan pendidikan kepada lisan kita untuk tidak berucap kecuali benar. Jangankan dusta di dalam puasa ini, ucapan yang sia-sia itu bisa menghilangkan pahala puasa atau bahkan menghilangkan paling tidak menghilangkan kesempurnaannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari misalkan dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun bi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau kesaksian palsu, atau ucapan dusta, kesaksian palsu sama dengan ucapan dusta itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepadanya walaupun dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Artinya di saat seorang tidak makan dan minum, dia berpuasa, dia berdusta, ya kan? Atau melakukan perbuatan dusta, maka dia tidak mendapatkan pahala.
Allah tidak akan mengganjar puasanya dengan pahala tanpa batas tadi. Artinya puasanya sia-sia. Dia hanya mendapatkan dari puasa hanya apa? Lapar dan haus. Oleh karenanya di bulan Ramadan kita hindari yang namanya dusta. Ya kan? Ucapan dusta. Termasuk kemudian perbuatan dusta. Saya masukkan perbuatan dusta itu orang yang pendek, ya kan, wanita yang pendek misalkan badannya, lalu kemudian dia pakai high heel supaya kelihatan apa? Tinggi. Bukankah itu perbuatan dusta? Saya khawatir kalau ini dilakukan di bulan Ramadan termasuk sebab apa? Menghilangkan kesempatan kita untuk meraih pahala puasa itu. Karena itu termasuk apa? Perbuatan dusta. Dia berdusta dengan dirinya. Termasuk kalau di kereta dulu, ketika kita naik kereta, pura-pura tidur supaya tidak dibangunin, pada aslinya tidak tidur. Kesannya itu sepele kan? Karena dituntut dalam Islam kita harus jujur, baik perbuatan atau kemudian ucapan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya kan, tidak memberikan reward kepada orang ini dari puasanya, walaupun dia tidak makan dan minum. Kemudian selanjutnya, perkara-perkara yang menghilangkan kesempatan kita untuk meraih pahala puasa, di samping yang tersebut tadi, adalah ngomel. Dan ini paling sulit yang punya kebiasaan, atau yang tidak punya kebiasaan, tapi karena anaknya ada faktor pemantiknya, pemicunya, seperti misalkan ikhwan-ikhwan yang banyak anak, umumnya yang sunnah ini kan anaknya Masya Allah seperti anak tangga, setiap tahun satu. Di bulan Ramadan, ya kan, kadang khususnya menjelang asar atau pada saat asar atau menjelang buka, yang satu tidur disuruh sholat, bangun dia bangun, duduk, pindah ke kamar lain, di situ tidur lagi, pindah ke sini, yang sono tidur lagi gitu kan. Sementara kemudian ibu Masya Allah sedang masak, bisul gotong, suami pingin disiapkan makanan ini, menu ini Masya Allah, ibu ini luar biasa tugasnya, istri perannya sangat besar di dalam rumah tangga itu. Terkadang mereka Masya Allah terpancing untuk marah. Jangankan orang yang terbiasa marah, terbiasa ngomel, yang sabar sekalipun bisa terpancing dengan kondisi seperti ini untuk ngomel. Sementara ngomel ini bisa menghilangkan apa? Paling tidak mengurangi pahala puasa itu. Bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Maka di saat kemudian kita terpancing untuk apa? Ngomel, segera kemudian kita beristighfar. Mudah-mudahan hanya mengurangi kesempurnaan perolehan pahala puasa kita, tidak menghilangkannya. Kemudian yang keempat adalah melakukan perbuatan yang sia-sia. Di bulan Ramadan Masya Allah, ada orang yang menghabiskan waktu hanya untuk nonton TV. Ada yang ngebuburit Masya Allah, ya kan, hunting makanan ini dan itu, walaupun sudah, ya kan, sudah dihimpun, begitu nyampe rumah tidak dimakan. Bukan tidak boleh itu, kalau dibutuhkan ya silakan kita. Tapi kalau menghabiskan waktu, ya kan, menunggu beduk kalau istilah umumnya orang Indonesia, maka itu termasuk perbuatan yang sia-sia. Atau kemudian yang punya hobi naik sepeda-sepedaan, menghabiskan waktu hanya sepeda-sepeda setiap hari gitu. Waktu hanya dihabiskan buat main sepeda di bulan Ramadan. Bukan tidak boleh naik sepeda, tapi kalau di luar kewajaran itu berarti perbuatan sia-sia. Atau kemudian tidur, Masya Allah. Ada yang mungkin mengatakan, Pak Ustaz kan ada dalil, naumatus shaim ibadah, ya kan, wa sukutuhu tasbih wa du'ahu mustajab. Tidurnya orang berpuasa ibadah, ya kan, diamnya itu tasbih. Bagaimana kalau dia bergerak? Doanya mustajab. Ini hadis palsu, jangan diamalkan ini. Tapi bukan berarti kita nggak boleh tidur.
Pada saat di siang hari syariatkan kita qailulah, itu disyariatkan, itu sunnah, istimewa kita lakukan. Tapi kalau dari pagi ketemu sore, hanya bangun pada saat duhur dan asar, ini termasuk apa? Perbuatan yang sia-sia. Atau menghabiskan waktu main catur, menghabiskan waktu mungkin sekarang apa, main game, atau mancing ke laut, mancing mania. Tapi kalau mancingnya misalkan itu buat kebutuhan atau untuk berbagi, silahkan, salurkan hobi Anda. Tapi jangan kemudian habiskan waktu hanya untuk itu. Karena bulan Ramadan bulan ibadah. Ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah mencaci maki. Salah satu sebab hilangnya harapan kita meraih pahala besar dari puasa ini adalah karena mudah mencaci maki orang. Bahkan ada orang yang puas kalau orang itu terpojok dan caci makiannya. Sejatinya di saat kita mencaci maki orang, yang rugi itu adalah kita. Sebab kesempatan untuk meraih pahala puasa yang sangat besar itu jauh panggang dari api kalau kemudian kita mencaci maki orang lain. Walau orang itu bersalah, tidak boleh kita mencaci makinya. Karena kita sedang dituntut untuk mengendalikan nafsu bicara kita. Atau kemudian meladeni orang mencaci maki, cekcok mulut. Makanya di saat ada orang mencaci maki kita, kita harus diam. Yang mencaci maki, kesempatan meraih pahala puasanya hilang. Yang diam, yang dicaci maki, dia dapat pahala puasa. Tapi ketika dia membalasnya, di saat itu kemudian dia hilang kesempatan juga meraih keistimewaan puasa. Kemudian juga yang bisa menghilangkan kesempatan meraih pahala puasa adalah ngajak orang berantem. Ngedorong-dorong orang. Udah dicaci maki nggak berhasil, orang itu sabar. Didorong-dorong. Ini terkadang orang terpancing untuk melawan. Karena harga diri apalagi di tengah keramaian. Sulit pada saat itu orang menahan emosi. Makanya bagi orang yang mampu menahan emosi, di saat udah dicaci maki dia diam, didorong-dorong dia diam, Allah siapkan apa? Ampunan dosa dan sorga seluas langit dan bumi. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna bis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Bersegeralah kalian meraih ampunan Rabb kalian dan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang akan mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa yang pernah dilakukan, akan meraih kemudian surga seluas langit bumi? Allah sebutkan kriterianya. Pertama, orang yang gemar berdengar dalam kondisi lapang. Yang kedua, gemar berdengar dalam kondisi sulit. Dan yang ketiga adalah orang yang menahan emosi di saat dipancing untuk marah, apalagi di bulan Ramadan. Wal afina 'anil nas, dan mau memaafkan dia. Ya kan? Walaupun dia dipermalukan, dia masih mau memaafkan. Masya Allah, ini luar biasa. Allah sangat mencintai orang yang seperti ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini, jangan hilangkan kesempatan kita untuk meraih keistimewaan puasa karena emosi kita dengan mencaci maki orang lain. Atau di saat dicaci maki, kita harus bisa bersabar dan memaafkan orang itu agar keistimewaan puasa kita dapatkan, di samping kemudian ampunan dosa dan sorga seluas langit dan bumi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari. Sahabat mulia Abu Hurairah pernah menuturkan, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bi." Semua perbuatan anak Adam itu miliknya kecuali puasa milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu junnah, puasa itu perisai. Fa idza kana sawmu yaumi ahadikum fala yarfus yauma idzi wala yashub. Fa in syatamahu ahad aw qatalah falyakul inni imru'un sha'im. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fammis sha'imi atyabu indallah
yaumal qiyamati min rihil misk atau kama qala alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan anak Adam itu miliknya kecuali puasa milikku. Puasa itu adalah perisai, benteng yang dapat melindungi kita dari apa? Dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah mengatakan, asyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah perisai dan benteng yang sangat kokoh yang dapat melindungi seorang dari api neraka. Kapan itu puasa memberikan keistimewaan itu? Pahala besar dan benteng kita dari api neraka. Apa kata Rasulullah? Fa idza kana yaumi shaumi ahadikum, apabila di hari seorang di antara kalian puasa, ya kan, fala yarfus. Ini yang tadi tidak disebutkan, tidak tersebutkan oleh saya lupa, yaitu fala yarfus, jangan melakukan rafas, yaitu ucapan yang bernuansa porno sekalipun dengan istri. Seingin apapun kita ingin berhubungan badan dengan istri, jangan terucap kata-kata porno walaupun dengan istri di bulan Ramadan. Sebab Rasulullah larang itu, wala yarfus. Ada yang mengatakan yarfus ini ada setiap ucapan yang tidak ada manfaatnya. Termasuk ngobrol, ngaur ngidul, itu termasuk amal yang bisa mengurangi kesempurnaan, ya kan, pahala puasa kita. Ngobrol yang tidak ada manfaatnya, bukan tidak boleh ngobrol. Kalau menghabiskan waktu dengan ngobrol ini yang bisa menghilangkan apa? Kesempatan untuk meraih, ya kan, perolehan puasa, pahala puasa. Atau paling tidak mengurangi kesempatan kita untuk meraih, ya kan, kesempurnaan pahala puasa itu. Kemudian kata Rasulullah, wala yajhul, wala yashub. Yashub ini saya coba cari maknanya. Ya, ulama mengatakan bahwa yashub ini adalah orang teriak sambil marah. Saya terjemahkan ngomel. Artinya kita dilarang ngomel. Kalau dalam ayat disebutkan wala yajhul. Dan jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Seluruh perbuatan sia-sia, ucapan yang sia-sia itu bisa menghilangkan atau paling tidak mengurangi perolehan pahala puasa kita. Fa in syatamahu ahad, apabila ada orang yang mencaci maki, au qatalah, ngajak berantem, katakan falyakul inni imrun shaim, saya sedang berpuasa. Tapi bukan berarti, mohon maaf mas, saya sedang puasa, kalau mau berantem ntar malam aja. Bukan itu yang dimaksud hadis ini. Tapi kita dilarang selama siang hari itu untuk melakukan syatam, cekcok mulut, berantem fisik dilarang. Kalau kita ingin mendapatkan kesempatan besar untuk meraih apa? Pahala puasa tanpa batas dan puasa sebagai benteng kita dari api neraka. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, kata Rasulullah SAW, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak daripada minyak kasturi. Walaupun pada saat kita berasa bau, insya Allah di hari kiamat nanti lebih wangi daripada minyak kasturi. Di dunia tetap bau apa enggak enak. Makanya kemudian kita jadikan apa namanya candaan. Kadang-kadang ada orang mengatakan pengen mencium bau surga enggak? Itu tidak boleh. Itu memancing apa? Emosi orang lain, tidak boleh. Ya kan? Di dunia tetap bau, tapi di akhirat nanti Allah ganti bau itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Inilah beberapa perkara yang kalau kita lakukan di bulan Ramadan, walaupun tidak membatalkan puasa kita, tetapi bisa menghilangkan pahala puasa atau paling tidak mengurangi perolehan pahala puasa. Ini barangkali yang dikatakan Rasulullah SAW, kenapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasa yang ia peroleh hanya lapar dan haus. Oleh karena itu, seluruh perkara yang tersebut tadi dalam 2 hadis tadi kita harus hindari selama kita berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك Hudaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.